Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer seluruhnya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada beberapa informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer pasca pengesahan RWSN menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini disampaikan bahwa ada 5 berita terpopuler hasil revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, honorer jadi tegang, langsung diangkat P3K tanpa tes. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, yang pastinya bahwa yang didengung-dengungkan selama ini sebagaimana kerinduan honorer dan P3K tentang revisi Undang-Undang ASN itu sudah ketuk palu pada tanggal 3 Oktober 2 hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa hal yang menegangkan terkait dengan pengesahan RUASN ini, mari kita simak infonya bersama, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat beberapa informasi penting terkait dengan informasi yang muncul pasca pengesahan RUASN menjadi Undang-Undang ASN. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 3 Oktober 2 hari yang lalu, RUASN sudah ketuk palu menjadi undang-undang yang resmi. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan dan ada salam untuk Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi yang akan dimunculkan. Di sini disampaikan berita terpopuler sepanjang Rabu 4 Oktober 2023 tentang hasil revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tidak ada lagi istilah honorer, PNS, dan P3K. Honorer tegang setelah pengesahan RUASN hingga honorer tenaga teknis dan GTT layak diangkat P3K tanpa tes. Itu adalah beberapa pertanyaan yang mesti kita ketahui apa yang sebenarnya. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Pertama, Undang-Undang ASN hasil revisi. Tidak ada lagi istilah si A honorer, si B PNS, dan si C P3K. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimar Girsang, menilai bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengakhiri kesenjangan tenaga honorer dan pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ingat Bapak Ibu ya, dengan Undang-Undang ASN hasil revisi, tidak ada lagi perbedaan antara status honorer PNS P3K. Satu nama yaitu pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Juni Margirsang mengatakan hal tersebut setelah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUASN disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI yang telah terlaksana pada hari Selasa 3 Oktober 2023, 2 hari yang lalu. Yang pasti the end artinya berakhir semua permasalahan terkait dengan kesenjangan antara status pegawai di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi mulai kesenjangan kesejahteraan antara honorer dengan PNS, kesenjangan dasar hukum status P3K, karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan, yakni sebagai aparatur sipil negara dengan jaminan kesejahteraan yang sama. Ini kata Junimar Girsang dalam keterangan yang diterima di Jakarta sebagaimana yang sudah diberitakan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, honorer bidang apa saja jadi P3K per time. Nah, Bapak Ibu tentunya kita harus tahu ya pernyataan terkait dengan hal tersebut. Setelah ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru hasil revisi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kini muncul pertanyaan besar. Honorar kategori apa saja yang akan diangkat menjadi P3K per time? Ikuti terus Bapak Ibu. Sudah pasti setelah RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN pada 3 Oktober 2023, para honorer masih galau menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP yang mengatur pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Dipastikan juga mereka lebih memilih diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan P3K per time atau P3K paruh waktu. Yang ketiga, setelah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tahapan lebih menegangkan. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu? Dengan RUU ASN disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah sudah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN menjadi undang-undang pada rapat paripurna Dewan atau DPR RI 3 Oktober 2023, Selasa 2 hari yang lalu. Undang Aparatur Sipil Negara disahkan menjadi undang-undang, pemerintah akan menyiapkan peraturan pemerintah atau PP perluasan skema P3K. Dan itu memang sudah termuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Perluasan skema P3K, di mana sebagian honorar akan diangkat menjadi P3K per time atau paruh waktu, dalam rangka menghindari PHK atau pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-aparatur sipil negara. Poin yang keempat, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan. Ada 6 permintaan puluhan ribu Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja, non-PNS, fokus poin ketangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN sudah disahkan oleh DPR RI pada 3 Oktober. Ada banyak harapan digantungkan honorar dengan Undang-Undang ASN yang baru ini. Ketua Umum Ikatan Pagarbaya Nusantara IPBN, Raspati, mengungkapkan sekitar 50.000 Satpol PP, kemudian non-PNS, menerima keputusan DPR RI dalam pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang kelima, Undang-Undang ASN yang baru dan GTT layak diangkat P3K tanpa tes. Yang baru ini diharapkan bisa memuluskan pengangkatan honorer, tenaga teknis, dan guru tidak tetap GTT. Pengangkatan P3K ini pun sebaiknya tanpa selek diharapkan Bapak Ibu. Kiranya hal ini bisa terkabul karena honorer juga dinilai sudah aktif melaksanakan tugas selama ini, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Jadi ini suatu hal yang wajar diapresiasi dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Permasalahan honorer, maka di dalam regulasi turunannya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru sebaiknya mengatur mekanisme pengangkatan honorer tenaga teknis dan GTT menjadi P3K tanpa tes. Ini tutur Koordinator Wilayah atau Korwil Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia, PHK2I Provinsi Jambi, Amaden kepada jpnn.com pada hari Rabu 4 Oktober semalam. Kalau seandainya ini semua honorer yang sudah disebutkan kiranya bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes, walau dengan status P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kan bahwa honorer kategori 2 dan non kategori 2 kini sama statusnya. Tetapi pemerintah harus tetap memberikan kekhususan kepada kategori 2. Ada apa ini? Karena memang para kategori 2 ini sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, maka suatu hal yang wajar kalau mereka diapresiasi dalam bentuk pengangkatan menjadi ASN. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan beberapa informasi pasca pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN pada Selasa 3 Oktober 2023, 2 hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu honorer, semangat melaksanakan tugas karena tidak lama lagi para honorer ini akan diangkat menjadi ASN sebagaimana yang telah diamalkan dalam RUU ASN yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang ASN yang baru. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.